Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Apa kabarnya kalian pada hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Baiklah, sebelum Ibu lanjutkan, silahkan ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ibu lanjutkan ya. Ibu mau presentasi terlebih dahulu. Adakah yang tidak hadir pada hari ini? Tidak hadir semua. Hadir semua Bu. Hadir semua ya. Nah, baik anak-anak. Sebelum Ibu melanjutkan materi yang akan Ibu sampaikan, adakah yang ingat apa yang dipelajari pada minggu lalu? Ibu, Silahkan Eli. kemarin itu kita belajar tentang sistem pencernaan. Nah, masih ingat tidak apa itu sistem pencernaan? Saya Ibu. Silahkan Ayu. Menurut saya, kemarin itu kata ibu sistem pencernaan itu adalah sistem yang ada di dalam tubuh yang meliputi usus, lambung, mulut, dan ada lagi Bu. Baik, sudah tepat ya. Selanjutnya Ibu akan melanjutkan apa yang akan Ibu sampaikan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem pernapasan pada manusia ya. Ya Bu. Baik, sebelum Ibu lanjutkan materi yang Ibu sampaikan, Ibu kan sudah menampilkan gambar yang ada di depan ini. Kelihatan kan? Ya Bu. Nah, kalian tahu nggak apa gambar yang ada pada di papan tulis ini? Silakan, Gambar tahu ya? paru Bu. Gambar paru-paru, ya, betul ya. Ada yang lain? Saya Bu, Silakan Wahyuni. gambar pernapasan, proses pernapasan. Ya, betul ya. Jadi gambar di depan ini merupakan gambar sebuah manusia atau makhluk hidup yang bernapas. Dan di mana di gambar sebelah kanan itu merupakan gambar seseorang menghirup udara yang ada di bumi ini. Dan gambar yang kedua ini merupakan gambar di mana seseorang mengeluarkan hasil bernapasnya. Baik, jadi Ibu ingin bertanya, di dunia ini kan banyak zat-zat gas, salah satunya atau salah duanya yaitu gas oksigen dan gas karbon dioksida. Nah, Ibu ingin bertanya, bagaimanakah gas oksigen dan gas karbon dioksida itu masuk dan keluar dari tubuh kita? Silahkan Aulia. Dengan bernapas Bu. Ya, betul sekali ya. Jadi gas oksigen masuk dan keluar itu melalui proses pernapasan. Nah, di dalam proses pernapasan itu terdapat organ-organ yang dilaluinya. Ada yang tahu tidak apa saja organ-organ yang dilalui pada sistem pernapasan? Yang tahu silakan angkat tangannya. Silahkan Aulia. Hidung Bu. Hidung. Yang lain? Paru-paru Bu. Ya, betul. Ada lagi? Bu. Silahkan Deli. Alveolus. Alveolus, ya. Jadi beberapa
organ yang telah disebutkan temanmu itu betul ya, di mana organ-organ tersebut itu berperan penting dalam proses pernapasan. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui pembelajaran hari ini Ibu harapkan kalian dapat menjelaskan kembali mengenai pengertian respirasi atau pengertian proses pernapasan. Kemudian Ibu harap kalian dengan adanya pembelajaran hari ini kalian dapat menyebutkan organ-organ pada sistem pernapasan serta kalian dapat menganalisis bagian-bagian organ pernapasan beserta fungsinya serta gangguan-gangguan yang ada pada sistem pernapasan. Jadi kegiatan pembelajaran kita pada hari ini nanti Ibu akan melakukan diskusi di mana nanti Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kalian akan berdiskusi pada masing-masing kelompoknya. Nanti akan Ibu bagikan nomor LKPD-nya ya. Jadi teknik penilaiannya juga penilaiannya ada penilaian dari teman-temannya beserta dari Ibu juga ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menayangkan video animasi mengenai sistem pernapasan. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan menayangkan video mengenai sistem pernapasan. Silahkan kalian simak dan keluarkan buku catatannya, buat resume dari video yang Ibu tampilkan. Kemudian kalian amati dan kalian pahami ya. Setiap waktu kita bernafas menghirup udara segar. Kita masukkan udara lewat hidung, kemudian menghembuskannya kembali lewat hidung atau mulut. Kira-kira seperti apa ya proses saat udara masuk dan keluar dari tubuh kita? Kita akan mempelajarinya di video kali ini. Jadi di video ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan. Simak terus videonya ya. Nah teman-teman, seperti yang kita tahu, bernapas adalah proses memasukkan oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air dari tubuh. Sistem pernapasan manusia terdiri dari organ-organ pernapasan yaitu rongga hidung, faring, laring, tenggorokan atau trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Nah, tadi kan Ibu telah menampilkan video mengenai sistem pernapasan. Nah, adakah yang bisa merangkum dari apa yang ada pada video tersebut? Silahkan angkat tangannya dan sebutkan namanya. Bu, Silahkan. perkenalkan Bu, nama saya Yuni. Jadi kesimpulan dari video tadi adalah proses bernapas itu melibatkan pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida dari tubuh melalui sistem pernapasan manusia yang terdiri dari organ-organ seperti rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Setiap organ tersebut Bu memiliki struktur fungsi tertentu dalam proses tersebut. Ya, jadi sudah benar ya apa yang dikatakan Wahyuni, bahwa bernafas adalah sebuah proses memasukkan oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida beserta uap air dari tubuh. Kemudian organ-organ yang dilaluinya sudah tepat ya tadi, ada rongga hidung, faring, laring, tenggorokan atau trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Nah, tadi kan sudah ditayangkan video tersebut ya. Jadi itu mekanisme pernapasan itu, ada dua. Ada yang bisa menjawab? Ya, Bu. Silahkan. Pernapasan dada dan pernapasan perut. Ya, betul ya. Jadi pernapasan itu ada dua, ada pernapasan dada dan pernapasan perut, serta inspirasi dan ekspirasi. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan beberapa organ-organ
dilalui pada proses pernapasan. Yang pertama itu ada rongga hidung. Di dalam rongga hidung juga ada rambut-rambut kecil dan tebal. Rambut-rambut itu memiliki fungsi untuk menyaring partikel kotoran-kotoran yang masuk ke dalam hidung bersama udara. Selain itu, ada juga konka yang memiliki fungsi untuk menghangatkan udara dingin yang masuk ke dalam rongga hidung. Kemudian organ selanjutnya yaitu faring atau tenggorokan. Udara yang masuk dari rongga hidung akan melewati tenggorokan. Tenggorokan memiliki dua cabang saluran, pernapasan dan saluran pencernaan yang terletak di bagian belakang. Fungsi utama dari tenggorokan adalah menyediakan saluran untuk udara yang masuk dan juga keluar. Di tenggorokan juga ada pita suara yang berguna untuk menghasilkan suara. Jika ada udara yang masuk, maka pita suara akan bergetar dan menghasilkan suara. Selanjutnya ada trakea atau batang tenggorokan. Tenggorokan adalah organ yang berbentuk pipa dan terletak di sebagian leher sampai ke rongga dada. Dinding tenggorokan sangat tipis dan kaku dan ada di dalam rongga bersilia. Silia ini memiliki fungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Nih ya, yang dimana ini rongga hidung dan ini faring. Kemudian ini trakea atau batang tenggorokan. Selanjutnya ada laring atau pangkal tenggorokan. Dia terletak di bawah batang tenggorokan ya. Pangkal tenggorokan adalah organ pernapasan yang berbentuk seperti saluran dan dikelilingi oleh tulang rawan. Kemudian selanjutnya itu ada bronkus. Ini ya bronkus ya anak-anak. Bronkus itu berfungsi menyediakan jalan untuk udara yang ingin masuk dan keluar dari dan menuju paru-paru. Struktur dari batang tenggorokan mirip sekali dengan bronkus. Yang membedakan hanya tulang rawan di cabang batang tenggorokan memiliki bentuk yang tidak teratur. Batang tenggorokan atau bronkus ini memiliki dua cabang, yaitu cabang sebelah kiri dan cabang sebelah kanan. Kedua cabang itu mengarah kepada paru-paru dan bercabang lagi. Ini ya, jadi dua cabang ini terletak pada paru-paru sebelah kiri dan paru-paru sebelah kanan. Paru-paru juga memiliki dua. Selanjutnya yaitu paru-paru, di mana paru-paru ini di dalam rongga dada bagian atas. Di samping paru-paru terdapat tulang rusuk dan di bawahnya terdapat diafragma. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian ya. Dapat dengan jelas di gambar di depan ini, di mana paru-paru bagian kanan terdiri dari 3 lobus dan paru-paru di sebelah kiri terdiri dari 2 lobus. Di dalam paru-paru terdapat cabang dari bronkus ini. Kemudian ada bronkiolus. Bronkiolus memiliki cabang-cabang lagi yang disebut dengan bronkiolus respirasi, yaitu paru-paru menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi tempat utamanya dari pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida itu terletak pada paru-paru. Kemudian pernapasan pada manusia itu terdapat dua bagian, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak ada. Sudah paham? Sudah paham? Paham. Nah, kalau sudah paham, ibu yang akan bertanya nih. Jadi teman-teman tahu tidak apa
maksud dari sistem pernapasan ini? Yang ingin menjawab silakan angkat tangan dan sebutkan namanya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Nova. Apa yang dimaksud dalam sistem pernapasan ya Bu? Ya, Jadi sistem pernapasan adalah kumpulan organ yang bertanggung jawab untuk mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. ya sudah betul sekali ya. Sudah tepat sekali jawaban dari Nova, di mana sistem pernapasan merupakan kumpulan organ yang bertanggung jawab untuk mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Selanjutnya Ibu ingin bertanya lagi. Jadi apa sih fungsi utama dari sistem pernapasan ini? Saya Bu, Silahkan sebutkan namanya. perkenalkan, nama saya Kinasi Hanitya. Saya izin menjawab. Fungsi utama sistem pernapasan adalah menyediakan oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida yang dihasilkan sebagai produk sampingan metabolisme. Ya, tepat sekali ya. Jawaban dari Kinasi bahwa fungsi dari sistem pernapasan itu bertanggung jawab untuk memasukkan oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Satu kali pertanyaan lagi ya. Ibu, Jadi bagaimana sih proses pertukaran terjadi di dalam sistem pernapasan? Silahkan Eli. saya izin menjawab. Ya. Pertanyaannya tadi, bagaimana proses pertukaran gas terjadi di dalam sistem pernapasan? Jawabannya itu Bu, yang pertukaran gas terjadi di paru-paru, di mana oksigen dari udara masuk ke dalam darah melalui kapiler paru-paru dan karbon dioksida dari darah keluar ke dalam udara yang menghembuskan. Ya, tepat sekali ya jawaban Eli bahwa pertukaran gas itu terjadi utamanya itu pada paru-paru. Betul ya. Jadi selanjutnya Ibu akan membagikan beberapa kelompok 2 atau 3 orang untuk mengidentifikasi. Kelompok 1 mengidentifikasi organ-organ apa saja yang ada pada sistem pernapasan, dan kelompok 2 mengidentifikasi gangguan-gangguan apa saja pada sistem pernapasan. Mau dibentuk sendiri atau Ibu yang milih nih? Ibu yang milih Bu. Ya. Nova, Arneva, Wahyuni kelompok 2, Pinasti, Aulia dan Eli kelompok 1 ya. Jadi sebelah kanan kelompok 1, sebelah kiri kelompok 2. Silahkan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Baik Bu. Terus Ibu akan membagikan lembar SKPD-nya pada masing-masing tiap kelompok. Dia sudah dimasukinnya dia. Ibu akan membagikan lembar SKPD sesuai kelompoknya. Ini untuk kelompok 1. Terima kasih Aun. Ini kelompok 2. Oh ya lah. Baik, Ibu beri waktu 10 menit untuk kalian berdiskusi. Ada yang kesulitan? Kelompok 1? Nyari identifikasi organ. Itu sumbernya boleh cari di internet kan Bu? Boleh, bebas ya. Sumbernya bebas ya. Boleh dari buku, LKS, atau internet. Baik Bu. Buka HP juga boleh, tapi jangan buka yang lain-lain. Baik Bu. Ya, kelompok 1 jangan lupa ya, organ-organnya minimal 5. Maksimal 5. Baik Bu. Kalau kesulitan silakan bertanya ya. Kelompok 2 bagaimana? Sudah paham? Jadi kelompok 2 itu gangguan-gangguan yang ada pada sistem pernapasan. Maksimal 5 ya.
manusia. Sudah selesai pemiling atau di Sudah selesai? belum. 3 menit lagi ya. Baik Bu. Jawabannya. Silahkan diskusi ya, jangan main HP sendiri-sendiri. Ayo Bu, tidak kerja Bu. Silahkan diskusi ya, yuk. Duduknya bisa Bu. Ayo duduk sesuai kelompoknya. Sudah selesai Bu. Sudah selesai? Sudah Bu. Sudah siap untuk maju? Siap Bu. Nah, silahkan kelompok gangguan sistem pernapasan, silahkan maju ke depan. Harap tenang. Yang lainnya diperhatikan. Baik Bu. Jangan mengejek temannya ya. Kalian juga berdiskusi. Ya Bu. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok gangguan Yang ketawa Wahyuni, serius. Baik Bu. Kami dari kelompok Serius ya Ayu? Kok ya bukan Ayo, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan beberapa gangguan sistem pernapasan. Yang pertama yaitu asma, penyakit yang menyebabkan pembengkakan dan penyempitan pada saluran pernapasan. Yang kedua, pneumonia, yaitu infeksi pada paru-paru yang disebabkan bakteri, virus, jamur, dan lainnya. Yang ketiga, bronkitis, peradangan pada saluran udara besar yang menyebabkan batuk. Yang keempat, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Kondisi yang melibatkan penyempitan kronis pada saluran pernapasan, termasuk bronkitis kronis dan emfisema, seringkali terkait dengan merokok. Yang kelima, ada apnea tidur. Gangguan yang menyebabkan berhenti bernapas secara sementara selama tidur. Bisa disebabkan oleh berbagai faktor termasuk obesitas dan struktur saluran napas. Untuk kelompok 1, ada yang ingin menanggapi dari presentasi kelompok 2? Sudah Ibu. Cukup? Cukup. Sudah, beri aplaus untuk kelompok 2. Silahkan duduk, jangan ribut lagi ya. Baik Bu. Selanjutnya kelompok 1, organ-organ sistem pernapasan. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Satu kan? Fokus ya, Ewi. Maaf Bu. Fokus ya. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Baik, yang pertama ada organ paru-paru. Organ paru-paru merupakan organ utama tempat Serius ya, pengeluaran Ewi? gas yang terjadi. Oksigen diambil dari udara dan karbon dioksida dikeluarkan ke udara melalui paru-paru. Organ selanjutnya yaitu trakea. Trakea merupakan saluran udara utama yang membawa udara dari tenggorokan ke paru-paru. Selanjutnya ada bronkus, yaitu cabang-cabang trakea yang memasuki paru-paru dan bercabang menjadi bronkiolus yang lebih kecil. Yang keempat ada bronkiolus, yaitu saluran-saluran kecil dalam paru-paru yang membawa udara ke alveoli atau kantong udara kecil di paru-paru.
Yang kelima ada alveoli, yaitu kantong-kantong udara kecil di ujung tulang virus tempat terjadinya pertukaran gas antara udara dan darah. Sudah? Kelompok 2 ada yang ingin menanggapi untuk kelompok 1? Cukup? Sudah paham? Nah, beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali ke tempatnya dulu. Ya, sama. Nah, jadi tadi kan sudah dipresentasi mengenai organ-organ apa saja yang dilalui pada sistem pernapasan beserta gangguan-gangguan yang ada pada sistem pernapasan. Nah, pada pembelajaran hari ini sebelum Ibu mengakhirinya, ada yang bisa merangkum apa saja yang dapat disimpulkan terkait pembelajaran pada hari ini? Ada yang bisa? Sistem pernapasan itu apa? Organ-organnya apa saja beserta gangguannya? Silahkan, Aulia. Jadi yang bisa saya simpulkan itu sistem pernapasan itu merupakan proses memasukkan oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air dari tubuh. Lalu untuk organnya sendiri itu ada paru-paru, rongga hidung, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveoli. Lalu untuk kelainan dalam sistem pernapasan ada asma, penyakit paru, bronkitis, dan pneumonia. Ya, betul sekali ya. Beri aplaus untuk Aulia. Ada yang lain ingin menyampaikan pendapatnya? Sama Bu. Sama? Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan mengadakan evaluasi untuk kalian, yaitu post-test. Nah, silakan kalian tutup laptopnya, simpan HP-nya, dan siapkan kertas selembar. Jangan mencontek ya. Ya Ibu. Ada program yang kedua. Tidak ada di belakang juga. Habis kertasku. Nanti kembalikan. Dikumpulkan deh. Sudah dapat lembar jawabannya? Silakan kalian kerjakan ya, waktunya 10 menit dari sekarang. Jangan ada yang mencontek HP, Google, dan mencontek temannya. Ayo, jangan berdiskusi ya, Pinasti dan Aulia. Nanti Ibu ambil lembar jawabannya tuh. Kerjakan masing-masing ya. Waktunya sisa 3 menit. Selesai tidak selesai dikumpulkan ya. Sudah? Yang sudah boleh dikumpulkan. Boleh nyuci. Kasih. Sambil nyuci kasih jambe ya. Sudah ya. Semoga nilainya bagus-bagus ya. Amin. Nah, sebelum mengakhiri, adakah kesulitan teman-teman mengenai materi dari sistem pernapasan ini atau sudah paham? Ya, sudah paham? Nanti jangan sampai ulangannya jelek ya nilainya. 100 Bu. Ya, amin. Baik, sebelum mengakhiri
kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan ketua kelasnya pimpin doanya. Ya, Pinasti silakan. Sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga atas perhatiannya. Ibu harap kalian dapat memahami apa yang telah Ibu sampaikan dan kalian dapat mengimplementasikannya pada kehidupan sehari-hari. Terima kasih sekali lagi Ibu ucapkan atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin pamit ya. Ya, Ibu. Thank